Teman-teman, minggu lalu kita membahas bagaimana peperangan di Timur Tengah bisa memberikan dampak yang sangat fatal terhadap ekonomi Asia termasuk di Indonesia. Hanya dalam waktu 1 minggu kondisi berubah semakin parah dan bahkan lebih parah dari apa yang saya bayangkan. Sekarang perang bukan lagi antara Iran melawan Israel dan US. Tetapi ada satu negara yang mengatakan mereka akan siap ikut perang ini jika dibutuhkan. Dan kalau ini sampai terjadi dalam beberapa minggu ke depan, kita bukan lagi membahas tentang krisis energi, melainkan global catastrophe, teman-teman. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai, karena saya akan bagikan langkah konkret apa yang bisa kita lakukan sebelum semuanya terlambat. Saudara Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa menyatakan keadaan darurat energi nasional sebagai respon terhadap kondisi di negaranya imbas konflik Timur Tengah. Australia kehabisan BBM di berbagai wilayah. Sekitar 470 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dilaporkan kehabisan stok. Terbaru sejumlah maskapai di Vietnam seperti Vietnam Airlines mengurangi penerbangan rute, yakni 7 rute domestik dan memangkas operasi mulai April. Maskapai ini juga berencana untuk memangkas 10 hingga 20% penerbangannya per bulan pada kuartal berikutnya jika harga bahan bakar jet mencapai $160 Amerika Serikat hingga $200 Amerika Serikat per barrel. Teman-teman, mungkin kalian ada sempat mengikuti ya drama antara US dan Iran. Trump itu sempat nge-tweet nih minggu lalu bahwa mereka telah mengadakan peace talk dan potensi damai dengan Iran. Dan satu tweet tersebut bisa menurunkan harga minyak 10% kurang dari 1 jam. Tapi teman-teman, dalam beberapa jam setelah statement tersebut, giliran Iran menyampaikan statement yang sangat berlawanan. Yaitu adalah mereka mengatakan tidak pernah ada negotiation antara Amerika dan Iran. Bahkan sampai Iran menyindir Amerika. Apakah kalian itu sampai seterpuru itu melakukan negosiasi dengan diri sendiri? Dan karena statement tersebut, minyak kembali naik dari 99 ke 105. Komoditas yang paling penting di dunia itu bisa bergerak secepat itu hanya berdasarkan statement seseorang. Ini sebuah keadaan yang sangat menyedihkan, tetapi kita sedang hidup di era yang seperti ini dan kita harus siap menghadapinya. Tapi teman-teman, itu bukan berita yang terbesar untuk minggu ini. Berita yang lebih penting adalah Yemen Houthis memberikan statement yang sangat besar untuk dunia bahwa mereka siap join the war, membantu Iran melawan Israel dan Amerika. Nah, kenapa kita harus mempedulikan statement tersebut? Ada dampak apa nih kalau Yemen Houthis itu ikutan perang membantu Iran? Untuk memahami kondisi tersebut, teman-teman perlu tahu nama ini, yaitu Selat Bab el-Mandeb. Selama ini dunia itu terfokus dengan Selat Hormuz karena memang 25% suplai energi dunia itu melalui Selat Hormuz. Dan kenapa Selat Hormuz bisa sampai ditutup oleh Iran? Karena posisi Selat Hormuz itu di depan Iran, teman-teman. Dan mereka juga sudah install heavy artillery di sekitar Selat Hormuz. Jadi kalau ada apa-apa ya mereka tinggal mengancam orang-orang yang melewati Selat Hormuz tersebut. Mereka mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk menutupi Selat Hormuz. Tidak jauh posisi dari Selat Hormuz itu ada Selat Bab el-Mandeb. Dan kenapa Iran sampai sekarang tidak bisa mengancam untuk menutupi selat tersebut? Iran harus mengandalkan the Houthis kalau mau menutup selat tersebut. Nah, jadi sekarang sudah lengkap kan? Karena Houthis sudah siap membantu Iran jika diperlukan. Artinya apa, teman-teman? Jika Iran ngerasa kondisinya semakin buruk dan mereka perlu pressure lebih besar, mereka bisa minta bantuan Houthis untuk menutup Selat el-Mandeb tersebut. Dan kalau sampai itu ditutup, teman-teman, suplai energi global bisa sampai terdisrupsi sebesar 35% lebih. Karena sekarang saja cuma dari Hormuz semuanya sudah kelabakan, apalagi ditutup Selat el-Mandeb tersebut. Dan lebih parah lagi untuk kondisi Indonesia adalah kita itu ekspor melalui Selat el-Mandeb ke Eropa, barang-barang maritim dan lain-lainnya. Nah, kalau sampai selat itu ditutup, itu perlu terjadi rerouting, teman-teman, sehingga biaya untuk ekspor semakin bengkak dan itu bisa merusak kondisi ekonomi Indonesia. Jadi penting sekali, teman-teman, jangan sampai dua selat itu ditutup bersamaan. Kalau sampai itu terjadi, itu bisa mencapai global catastrophe. Oke, sekarang kita lanjut ke Amerika. Bagaimana nih nasib Amerika sekarang? Sejujurnya Amerika ini dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Mereka kejebak di tengah, teman-teman. Maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Oke, saya akan jelaskan kenapa Amerika tidak bisa maju. Trump itu kan mengatakan dia akan kirim lebih banyak pasukan lagi untuk reinforce atau membantu pasukan mereka yang ada di Iran. Dan kalau
sampai Trump mengirim pasukan darat, teman-teman, dan mereka melakukan invasion secara darat, itu akan sangat-sangat mahal dan akan menjadi lama, teman-teman. Karena secara historis, kalau pasukan darat sudah ikut campur dalam peperangan, itu bisa panjang ceritanya, seperti Rusia Ukraina atau seperti perang di Vietnam ya. Amerika kirim terus pasukan dan akhirnya perangnya bertahun-tahun. Teman-teman harus pahami dulu, US itu mengincar minyaknya Iran. Itu lokasinya di mana? Yaitu di Kurd Island atau Pulau Kurd. 90% minyak yang diekspor oleh Iran itu berada di Kurd Island. Jadi sebenarnya kalau Amerika berhasil menguasai Kurd Island, mereka itu sudah menang perang karena oilnya semua dikontrol oleh Amerika. Tapi masalahnya teman-teman, itu sulit sekali untuk Amerika bisa menguasai Kurd Island. Kenapa? Karena nature dari lokasi Kurd Island itu sendiri. Untuk pasukan Amerika secara darat mau masuk ke dalam penetrasi seperti itu sangat sulit. Mereka ada banyak sekali bukit, ada banyak choke point, dan mereka punya pasukan itu gampang sekali diincar oleh pasukan Iran. Jadi untuk bisa berhasil take over Kurd Island itu susah sekali. Anggap saja kalau mereka sampai berhasil, teman-teman, militer Amerika berhasil nih mengoccupy Kurd Island. Island itu terbuka kan teman-teman dari rudal. Itu kalau Iran desperate, mereka akan hujani dengan rudal-rudal Kurd Island. Nah, akhirnya apa? Akan habis semua, pasukan akan bisa mati semua. Casualties bisa terlalu besar dan Amerika nggak mau terlalu banyak pasukan mati di peperangan ini. Jadi opsi untuk maju kan sulit sekali dan Trump tahu akan hal ini. Berarti kan logikanya adalah ya udah mereka mundur aja, retreat dari Iran, selesaikan perang, semuanya beres. Nah, ini juga nggak bisa dilakukan oleh Amerika. Saya juga udah jelasin di video saya minggu lalu tentang perbandingan dengan peperangan Kanal Suez ya, Eropa dan juga Egypt. Jadi Amerika ini akan langsung dipertanyakan oleh seluruh dunia dan juga allied power mereka. Dan ini akan mempertanyakan supremasi Amerika di dunia. Apakah dia masih bisa menjadi global supremacy? Kalau sampai Amerika ini memilih perang dan tidak ada hasil. Mereka tidak menemukan apa-apa di Iran dan tidak mengontrol minyak sehingga peperangan ini terlihat sia-sia. Dan kalau sampai itu terjadi, orang-orang akan mulai kehilangan kepercayaan terhadap Amerika. US dollar bisa dibuang dan kalau banyak orang meninggalkan US dollar dalam kondisi sekarang, itu bisa menjadi hal yang buruk untuk Amerika. Jadi maju nggak bisa, mundur nggak bisa, dilematis kan untuk Amerika. Dan sambil Amerika menunggu ya, sambil memutar otak nih harus seperti apa, dan Donald Trump melayangkan 15 poin untuk Iran. Hal-hal apa saja yang harus dipenuhi Iran jika mereka ingin perang ini selesai. Nah, di dalam 15 poin tersebut ada beberapa poin yang menurut saya agak absurd dan rasanya Iran nggak mungkin mau. Contohnya seperti ini, Iran harus menyerahkan seluruh uranium project mereka kepada IAEA, International Atom Energy Agency. Nah, mereka juga harus menghentikan seluruh perkembangan nuclear enrichment program mereka. Dan Iran harus rela tuh mau dimonitoring oleh Amerika untuk nuklir program yang sudah ada. Dan mereka harus segera buka Selat Hormuz dan masih banyak poin-poin lainnya. Nah, melihat hal itu, nggak mungkinlah Iran mau mengikuti syarat Amerika. Itu sama saja, Iran itu menyerah dan biarkan Amerika obrak-abrik negara mereka. Nah, di saat bersamaan, Iran itu juga memberikan syarat ke Amerika. Kalau kalian kepingin Selat Hormuz dibuka dan damai untuk peperangan ini, Iran memerlukan syarat sebagai berikut. Salah satunya, mereka minta ganti rugi atas peperangan ini karena Amerika telah merugikan sangat besar untuk negara Iran. Mereka juga minta US itu tarik pasukan-pasukannya dari Timur Tengah. Dan mereka juga mau terbebas dari segala sanction yang diberikan untuk negara Iran. Nah, mendengarkan hal itu yang nggak mungkin Amerika bisa tepati. Karena itu lebih buruk kondisinya dibanding sebelum terjadinya perang. Nggak mungkin Amerika mau penuhi. Kalau melihat seperti ini teman-teman, kelihatannya agak sulit untuk ketemu titik tengah. Dan kalau mereka tidak bisa menemukan titik tengah, bagaimana bisa damai? Artinya apa? Perang bisa lama. Dan kalau perang bisa lama, dampaknya ke Asia dan Indonesia bisa semakin parah. Nah, kita harus nih mulai melakukan persiapan. Nah, sekarang kita bicara tentang kampung halaman kita, Indonesia. Nah, teman-teman, menurut saya ada yang sangat janggal di Indonesia. Ini sekarang Filipina itu sudah mendeklarasi emergency, yaitu adalah darurat nasional. Mereka itu krisis oil, teman-teman. Coba lihat, orang-orangnya udah sampai jalan kaki supaya demi menghemat penggunaan minyak. Vietnam itu sudah sampai memangkas penerbangan domestik. Nah, karena demi menghemat BBM, mereka harus pangkas penerbangan domestik, menunjukkan adanya krisis
minyak, teman-teman. Bahkan di Australia ini udah mulai pada panik ya, karena SPBU mereka mulai kehabisan minyak. 500 titik SPBU di Australia itu kehabisan bensin. Udah harganya tinggi, semakin langka lagi. Itu gimana mereka bisa travel kalau tidak ada minyak? Lalu teman-teman coba lihat, ada data yang lebih hebat lagi nih teman-teman. Negara-negara tetangga kita itu minyaknya udah pada naik semua. Thailand, Vietnam, Laos, Singapura. Coba kita lihat Indonesia sampai sekarang pada saat minyak udah mendekati 110. Kalau secara kulit teman-teman kelihatannya Indonesia keren banget ya. Kok bisa pemerintah itu menahan harga minyak selama ini dan sekuat ini? Tapi teman-teman ada harga yang harus dibayar, yaitu APBN subsidi energi kita ya bisa jebol teman-teman. Sebagai perhitungan, APBN subsidi energi itu diperhitungkan dengan harga $70 per barrel. Jadi setiap $1 naik itu membebankan 6 triliun lebih untuk APBN kita. Jadi hitung saja kalau sampai sekarang harganya 100 lebih, maka kurang lebih 200-an triliun sudah membebani APBN kita. Dan kalau perang terus berlanjut selama berbulan-bulan, harga minyak terus naik bisa sampai 120 atau bahkan 130. Bagaimana nih cara melakukan subsidi energi kita? Nggak akan tahan. Nah sekarang kelihatan kan pemerintah mulai memangkas anggaran-anggaran lain supaya mempertahankan subsidi energi. Tapi saya rasa tidak bisa bertahan terlalu lama. Kalau perang lanjut sampai 2-3 minggu ke depan teman-teman, bisa saja APBN subsidi energi kita dikurangin dan harga minyak kita bisa mulai naik. Dan kalau itu terjadi teman-teman, inflasi di Indonesia bisa mulai naik secara out of control. Tapi ini inevitable, tidak terhindarkan karena peperangan ini di luar kendali Indonesia. Nah, ada satu hal yang penting yang biasanya jarang dibahas oleh channel-channel yang lain, yaitu adalah di tahun 2026, yaitu adalah nilai jatuh tempo di tahun 2026 itu mencapai 800 triliun lebih teman-teman, dan ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka teman-teman. Kalau sebagai pembanding agar teman-teman tahu angka 800 ini besar atau tidak, itu kalau teman-teman gabungkan jumlah jatuh tempo di tahun 2017 dan 2018, 2 tahun itu digabung baru mendekati 800 triliun. Yes, sebesar itu. 1 tahun hutang jatuh tempo di tahun 2026 sama besarnya dengan 2 tahun sebelum era COVID. Ini uang mau dapat dari mana teman-teman? Udah defisit kita besar sekali, mendekati 3%, harga minyak nggak turun-turun, subsidi yang terus jalan mengepres harga minyak. Nah, kira-kira bagaimana nih pemerintah mau dapat duit dari mana? Apakah cetak duit, pinjam duit, atau bagaimana? Nah, jadi inilah PR yang besar. Salah satunya kemungkinan mereka akan incar pajak semakin gencar, teman-teman. Karena ini menjadi salah satu pendapatan negara. Jadi jangan heran kalau 2026 pajak semakin gencar. Oke, sebelum kita masuk membahas tentang langkah konkret apa yang bisa kita lakukan, ada hal penting yang harus saya sampaikan. Sekarang di media ini penuh dengan berita-berita yang bertentangan. Sebagian banyak ekonom mengatakan kita baik-baik saja. Tapi di saat bersamaan, ekonom yang kredibel juga mengatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Dan yang lebih anehnya lagi teman-teman, nama George Soros itu sampai dibawa-bawa. Yang dimana orang-orang mengatakan George Soros inilah dalang memberikan berita-berita palsu, fear bahwa Indonesia ini terjadi krisis padahal Indonesia baik-baik saja. Nah, menurut saya apa hubungannya informasi Indonesia bisa krisis dengan George Soros? Nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, itu mungkin akan saya bahas lebih banyak di Smart Room. Jadi pastikan teman-teman sudah join Smart Room bersama AJ Invest. Linknya akan saya cantumkan di kolom komentar di bawah. Oke, saya akan kasih contoh bagaimana teman-teman harus hati-hati saat mendengarkan informasi. Coba lihat judul dari berita ini. Ini Pak Bahlil mengatakan Indonesia itu 20-25% supply oilnya diambil dari Selat Hormuz, Middle East. Ini statement dari Pak Bahlil itu sendiri ya. Tapi teman-teman coba dengarkan podcast yang satu ini. Produksi kita kan jalan terus. Kita punya produksi dalam negeri juga. Dalam negeri ada, impor kita, ada. impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear ya. Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Di podcast tersebut Pak Bahlil juga mengatakan ngapain pusing dengan Selat Hormuz? Toh kita import minyak dari negara tetangga seperti Malaysia. Sebelumnya bilang ambil dari Selat Hormuz, setelah itu bilang nggak usah takut sama Selat Hormuz. Yang benar yang mana? Jadi teman-teman, hal seperti ini perlu teman-teman cerna lebih dalam lagi. Jadi fakta sesungguhnya adalah Indonesia itu mengimport minyak mentah dari Selat Hormuz atau Middle East, dan itu adalah
fakta. Nah, kita di Indonesia itu ada kilang minyak, oil refinery. Jadi minyak mentah kita import, kita proses di kilang minyak, produksilah yang sudah jadi atau sudah ter-refine. Jadi tentunya kalau misalkan kita nggak bisa import minyak mentah dari Selat Hormuz atau Middle East, nah maka kita akan lebih banyak mengimport minyak jadi dan harganya tentunya jauh lebih mahal teman-teman. Dan itu akan membebankan subsidi energi di Indonesia. Jadi masalah di Selat Hormuz ya pasti ada dampaknya ke ekonomi Indonesia. Makanya saya teman-teman ingin mengingatkan semua di era sekarang, jika teman-teman mendapatkan informasi apapun, mau itu di sosmed, berita apapun, dikaji kembali dan lakukan research lebih dalam. Jangan sampai teman-teman salah dapat informasi, akhirnya teman-teman salah langkah. Karena informasi yang salah bisa membuat teman-teman mengambil keputusan yang salah. Kalau teman-teman ngerasa suka dan enjoy mendengarkan pembahasan ekonomi global dan juga investasi saham, teman-teman bisa join dengan Smart Room AJ Invest yang dimana linknya akan saya cantumkan di bawah ya. Di situ saya membagikan informasi dengan cepat dan juga tepat. Dan setiap hari Minggu jam 8 malam saya ada Instagram Live untuk sharing ke teman-teman semua. Dan di situ teman-teman bisa bertanya kepada saya secara gratis apapun tentang ekonomi Indonesia maupun global economy. Dan buat teman-teman yang kepingin belajar berinvestasi sebagai pemula, ini juga menjadi platform yang sangat baik untuk teman-teman karena gratis kan. Linknya akan saya cantumkan di bawah. Oke, saya lanjut ke bagian yang dimana ditunggu-tunggu, yaitu langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis di depan mata. Saya tahu beberapa di antara teman-teman mungkin ada yang anxious ya, gelisah karena lihat podcast, lihat YouTube, buka berita, semuanya bahas krisis. Akhirnya teman-teman takut ini gimana nih nasib kita ke depannya. Coba izinkan saya 1 menit untuk mengubah cara sudut pandang teman-teman. Coba sekarang lihat keluar jendela. Teman-teman coba lihat langit ke atas. Kalau teman-teman lihat langit ditutupi awan tebal, mulai gelap nih. Suara petir guntur mulai bergemuruh dan juga angin yang kencang. Apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman lari di dalam rumah teriak ketakutan, panik, dan histeris? Bukan seperti itu kan? Teman-teman mungkin persiapkan payung. Kalau kepingin keluar udah ada payung. Teman-teman juga lihat ada jemuran baju nggak yang di luar. Kalau masih ada teman-teman masukin ke dalam rumah. Lalu teman-teman buka kulkas, lihat ke dapur ada nggak makanan. Karena kalau sampai hujan lebat teman-teman susah kan mau beli makanan, mau pesan Gojek pun susah. Nggak ada yang mau antar karena hujan saking lebatnya. Nah jadi teman-teman kan melakukan persiapan sebelum hujan itu datang. Nah itu sama saat teman-teman menghadapi potensi financial crisis. Bukan kalau teman-teman dengar ada potensi krisis di Indonesia, lalu teman-teman histeris, panik, dan putus asa. Melainkan teman-teman melakukan persiapan yang matang. Ada 4 hal yang bisa langsung teman-teman lakukan sekarang agar teman-teman bisa siap menghadapi financial crisis jika terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah diversifikasi aset. Kita tahu secara historis kalau Indonesia menghadapi krisis finansial, yang terjadi adalah rupiah langsung jebol terhadap US dollar. Itu sudah pasti di tahun 98, di tahun 2008, dan seterusnya. Jadi kalau di tahun 2026 Indonesia menghadapi financial crisis, ya rupiah expected untuk jebol. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Diversifikasi aset. Jangan semuanya rupiah. Ada pegang currency Singapore dollar, ada pegang Australian dollar, ada pegang US dollar, dan lain-lain. Nah, jadi kalau teman-teman sudah diversifikasi, teman-teman rupiahnya juga diversifikasi ke aset instrumen seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Kenapa? Saya sudah jelaskan di beberapa minggu lalu bahwa bagaimana saham itu selalu menjadi aset instrumen untuk melindungi aset dari inflasi. Contohnya, pada saat Argentina dan Turki, currency mereka jebol, saham mereka terus naik ke atas teman-teman. Nah, itulah salah satu cara untuk menjaga aset kita. Kalau teman-teman sudah diversifikasi aset semua dengan baik, maka kalau rupiah kita jebol, kita akan baik-baik saja. Oke, kita lanjut. Persiapan yang kedua adalah kendaraan listrik. Teman-teman tahu kondisi sekarang adalah oil crisis kan, di mana orang-orang khawatir nanti apa jangan-jangan SPBU Indonesia seperti Australia, banyak yang kosong, kita nggak bisa nih, naik motor aja nggak bisa, naik mobil juga nggak bisa. Ya teman-teman, pertimbangan di rumah itu ada kendaraan listrik, mau motor listrik, mau mobil listrik, boleh. Nah, kalau teman-teman sudah ada setidaknya 1 kendaraan listrik, mau SPBU kosong, antrian panjang, teman-teman nggak perlu takut karena casnya di rumah, bahkan tidak menggunakan BBM. Dan kalau teman-teman sudah lakukan itu, anggap sampai terjadi krisis di SPBU, teman-teman kan baik-baik saja, nggak perlu khawatir. Nah, itulah persiapan yang kedua. Kita lanjut persiapan yang ketiga, yaitu adalah
menyiapkan LPG atau menggantikan kompor gas menjadi kompor listrik. Nah, maksudnya apa nih teman-teman? Krisis LPG seperti yang saya sampaikan di minggu lalu itu sudah mulai terasa di Bangladesh, di India, dan di beberapa negara lain. Nah, yang dimana sebelum Lebaran itu Menteri kita masih mengatakan LPG kita itu aman, semuanya baik-baik saja. Nah, baru-baru ini Pak Bahlil itu menghimbau untuk kita itu lebih hemat menggunakan LPG. Nah, ini artinya apa? Secara halus dia mengatakan bahwa stok LPG di Indonesia ini sudah mulai menipis, jadi mulailah berhemat. Nah, kalau sampai nanti krisis LPG, orang-orang akan kesulitan kan mencari LPG, mungkin antrian panjang dan seterusnya. Persiapan apa yang bisa kita lakukan? Kalau teman-teman memang mau menggunakan kompor gas, ya teman-teman stok LPG di rumah beberapa, bukan ditimbun ya teman-teman, karena kalau ditimbun itu jahat sekali teman-teman, mengambil kesempatan orang lain untuk mengakses LPG. Jadi persiapkan untuk 1-2 minggu itu sudah cukup, jangan teman-teman nimbun sampai berbulan-bulan stoknya. Nah, kalau teman-teman sudah siapin LPG, kalau sampai krisis LPG itu datang, teman-teman sudah aman di rumah. Atau teman-teman beli kompor listrik sekalian. Jadi LPG nggak ada pun teman-teman masih bisa masak dengan tenang di rumah. Keluarga masih bisa makan di rumah dengan bahagia. Dan persiapan yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah barang-barang sembako. Basic needs for food. Seperti apa? Beras, gula, minyak goreng, garam, dan lain-lain. Kenapa kita perlu stok ini untuk 1-2 minggu? Mungkin sudah cukup ya. Ingat sekali lagi, bukan untuk ditimbun, tapi di stok secukupnya. Yang paling ditakutkan oleh masyarakat pada saat financial crisis adalah kerusuhan. Karena banyak sekali orang yang mengingat di tahun 98, kerusuhan itu melahirkan kerusuhan yang begitu dahsyatnya. Nah, jadi teman-teman, kalau sampai terjadi financial crisis yang masif di Indonesia, orang mulai demo dan lain-lain, teman-teman tidak perlu takut kalau sudah punya barang-barang consumer di dalam rumah. Beras sudah ada, minyak goreng sudah ada, teman-teman bisa makan di rumah dengan tenang. Jadi ingat, stok secukupnya, bukan untuk ditimbun di rumah banyak-banyak ya teman-teman. Kasian, tetap harus berbagi dengan yang lainnya. Dan kalau teman-teman sudah mempersiapkan ini semua dengan matang, teman-teman gak perlu takut. Itu kalau financial crisis sampai datang di Indonesia dalam 1-2 bulan, sekalipun kita sudah siap, gak perlu panik, tinggal bertahan. Sama kan seperti teman-teman kalau hujan badai sudah datang, teman-teman di dalam rumah gak kemana-mana, tinggal bertahan saja, menunggu. Teman-teman cuma perlu menunggu. Kalau badai itu sudah selesai, hujan itu sudah reda, matahari mulai terbit, teman-teman mulai keluar rumah beraktivitas seperti biasa. Sama dengan menghadapi financial crisis. Kalau itu semua sudah berlalu, teman-teman kembali beraktivitas bisnis seperti biasa dan teman-teman akan survive, asetnya terselamat. Jadi teman-teman, hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah perkembangan peperangan antara Amerika dan Iran. Terutama Trump sudah memberikan waktu deadline untuk Iran sampai bulan April. Kalau tidak ada keputusan dan Amerika sampai serang menggunakan troops, maka kondisi akan semakin parah, persiapan harus semakin matang untuk kita. Dan teman-teman, jika teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat, pastikan teman-teman share ke keluarga juga dan teman-teman saudara di luar sana supaya mereka bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi potential financial crisis. Dari keempat persiapan yang tadi saya sharingkan, apa saja nih yang sudah teman-teman lakukan? Share dong di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you next time. Bye-bye.